Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi cara berpikir teologi atau fiktif. Untuk itu kita akan membagi tentang cara berpikir. Cara berpikir secara umum digaris menjadi dua. Yang pertama adalah cara berpikir ilmiah. Yang kedua adalah cara berpikir yang belum ilmiah. Cara berpikir yang belum ilmiah itu yang pertama adalah teologi atau fiktif, yang kedua adalah filsafat atau metafisik atau abstrak, yang ketiga adalah real, yang keempat adalah trial and error. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang cara berpikir teologi atau fiktif. Yang pertama yaitu fetisme dan animisme. Yang kedua politeisme. Yang ketiga adalah monoteisme. Fetisme dan animisme yaitu setiap benda itu memiliki kekuatan. Sedangkan politeisme ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam. Monoteisme mengakui bahwa Tuhan itu satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Nah, dari beberapa hal tadi, yang paling penting adalah bahwa cara berpikir teologi itu selalu dihubungkan dengan yang gaib. Segala sesuatu diatur dari kekuatan yang lain dari dirinya. Kemudian adanya mitos. Nah, sekarang kita akan sampaikan tentang adanya mitos. Mitos adalah cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh penganut cerita tersebut. Mitos berasal dari bahasa Yunani mythos, yang berarti dari mulut ke mulut atau dengan kata lain cerita informal suatu suku yang diteruskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi mitos yaitu yang pertama jalan menuju kesucian, yang kedua mengelola aktivitas manusia, yang ketiga adalah template atau cetakan untuk kehidupan sehari-hari. Macam mitos misalnya adalah tentang penciptaan, tentang bencana besar, tentang kematian, tentang akhir dunia. Sebab adanya mitos karena adanya pengaruh lingkungan budaya, karena kemampuan penalaran pada masa itu, kemudian keterbatasan panca indera. Nah, kita akan menyampaikan dengan keterbatasan panca indera. Panca indera kita yaitu yang pertama adalah indera penglihat, yang kedua adalah indera pendengar, yang ketiga adalah indera pembau atau pencium, kemudian indera pengecap, dan yang terakhir adalah indera peraba. Kita mulai dari indera penglihat atau mata. Mata kita itu tidak bisa melihat benda yang terlalu cepat. Jadi yang gerakannya itu sangat cepat, tidak bisa kita melihat. Yang kedua, tidak bisa melihat benda yang terlalu kecil, sangat kecil. Kemudian tidak bisa melihat benda yang terlalu dekat atau jauh. Tidak bisa melihat benda tanpa cahaya. Kemudian tidak bisa melihat benda yang tertutup, benda tidak tembus pandang. Nah, kita mulai yang pertama. Tidak bisa melihat benda yang terlalu cepat. Mata kita itu melihat benda itu berdasarkan ukuran kecepatan benda bergerak. Ukuran kecepatan mata melihat adalah FPS, frame per second, yaitu ukuran kecepatan frame per gambar yang ditunjukkan per detiknya.
Di bawah 10-12 fps, otak masih mampu mengenali frame-frame tadi sebagai gambar statis yang ditampilkan secara bergantian. 18-26 frame per detik, otak kita mulai susah membedakan per masing-masing gambarnya. 24 fps adalah frame rate yang sering dipakai dalam film. Nah, artinya adalah Anda melihat film itu 1 detiknya itu berarti sama dengan melihat 24 gambar. Jadi 1 detik kita melihat 24 gambar. Sehingga perbedaan gambar satu dengan yang lain sudah mulai kabur, sehingga yang kita lihat adalah seolah seperti gambar yang bergerak. Mata manusia rata-rata tidak bisa membedakan 60 fps sama dengan 90 fps. Jadi karena cepatnya sehingga kita tidak bisa melihat gambar itu satu persatu. Jadi merupakan rangkaian. Pembalap Formula 1 dan pilot pesawat tempur, mata mereka mungkin bisa menerima hingga 220 fps. Jadi bisa melihat benda yang kecepatannya sangat tinggi begitu. Karena apabila tidak bisa melihat, bisa jadi tabrakan nanti gitu. Untuk mengambil keputusan supaya lebih akurat adalah melatih mata melihat benda dengan gerak yang cepat. Jadi seperti contohnya adalah pembalap mobil formula dan pilot pesawat tempur ini, karena biasa melakukan kegiatan dengan kecepatan yang tinggi, maka mata kita akan terlatih untuk melihat benda yang gerak. Jadi lawan musuhnya tadi yang bergerak sangat cepat bisa mengikutinya. Kemudian membuat rekaman dengan FPS yang tinggi. Jadi membuat rekaman dengan FPS yang tinggi. Kemudian yang kedua, tidak bisa melihat benda yang terlalu kecil. Mata tidak bisa melihat benda yang berukuran mikro seperti bakteri, virus, dan struktur jaringan daun dengan kasat mata. Untuk mengambil keputusan supaya lebih akurat, menggunakan alat bantu optik, misalnya mikroskop. Kemudian tidak bisa melihat benda yang terlalu dekat atau jauh. Normalnya nilainya 6/6 merupakan tajam penglihatan fiksus optimal yang dimaksud sebagai objek dapat dilihat pada jarak 6 meter, sama seperti pada populasi mata normal. Fiksus 6/20 diartikan sebagai objek tersebut dapat dilihat oleh populasi mata normal dari jarak 20 meter, sedangkan pasien dapat melihat dari jarak 6 meter. Untuk mengambil keputusan supaya lebih akurat, menggunakan alat bantu optik, misal kacamata, teleskop. Tidak bisa melihat benda tanpa cahaya. Ukuran cahaya untuk bisa dilihat dengan nyaman itu namanya log, yaitu satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas atau kecerahan cahaya pada permukaan benda. 1 log sama dengan 1 lumen per meter persegi. Lumen yaitu satuan pengukuran standar untuk jumlah cahaya yang dapat dihasilkan oleh sebuah sumber cahaya. 20-50 log pencahayaan areal publik malam hari sebagai bantuan penerangan. 100 log yaitu pencahayaan dalam lift, 150 untuk ruang kecil, 200 untuk lobi di hotel, 300-400 untuk ruangan pertemuan yang cukup luas, 500 log adalah supermarket, di atas 500 itu ruang yang butuh ketertiban dalam bekerja, maksimum 2000 log, 10.000 sampai 100.000 adalah pencahayaan dari matahari. Untuk mengambil keputusan supaya lebih akurat, menggunakan cahaya sesuai dengan kebutuhan. Sinar inframerah dapat dipakai dalam kamera malam yang dapat membuat penggunanya melihat dalam gelap. Kemudian tidak bisa melihat benda yang tertutup, benda tidak tembus pandang. Benda tembus pandang adalah benda yang mempunyai sifat tembus cahaya, sehingga benda yang ada di balik benda itu dapat dilihat dengan jelas. Untuk mengambil keputusan supaya lebih akurat, menggunakan sinar X atau fotorongsen. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer, dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz.
Dan inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Kemudian menggunakan sinar laser untuk melihat masuknya virus dalam sel, mengungkap jejak struktur kuno di bawah permukaan bumi. Dengan sinar gamma, kamera gamma memungkinkan untuk menemukan posisi sel kanker dengan akurat. Kemudian indera pendengar tidak bisa mendengar bunyi selain audiosonik. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang dapat dengar oleh telinga manusia, besar frekuensinya 20 Hz hingga 20.000 Hz. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Untuk mengambil keputusan supaya lebih akurat, bunyi infrasonik menggunakan alat seismograf. Bunyi ultrasonik menggunakan alat USG. Kemudian indera pengecap, tidak semua bagian lidah sensitif terhadap rasa. Manis dirasakan lidah bagian depan, asin dirasakan bagian lidah samping agak depan, asam dirasakan lidah bagian samping agak belakang, pahit dirasakan lidah bagian belakang. Untuk mengambil keputusan supaya lebih akurat, pelatihan untuk merasakan, misal untuk juru masak. Kemudian indera pembau atau pencium hanya bisa mencium pada konsentrasi tertentu. Hidung bisa merasakan aroma pada konsentrasi 10 ppm, part per million, jadi 1 juta. Jadi konsentrasinya adalah 10 bagian dari 1 juta. Untuk mengambil keputusan supaya lebih akurat, menggunakan alat kromatografi. Kemudian indera peraba tergantung lingkungan dan kondisi kesehatan kulit. Yang dimaksud kulit sebagai indera peraba adalah kemampuan kulit untuk mengenal rasa panas, dingin, halus, kasar, dan rasa lainnya. Untuk mengambil keputusan supaya lebih akurat, termometer untuk mengukur suhu. Kemudian SRT berfungsi sebagai pengukur permukaan pada suatu benda sehingga bisa mengetahui halus dan kasarnya suatu komponen benda yang mau diukur, yang akan dikehendaki nilai kualitas mutu proses produksi tersebut sesuai dengan standar kehalusan kekasaran permukaan tersebut. Sebab metode diterima yaitu adanya keterbatasan pengetahuan yang disebabkan karena keterbatasan penginderaan baik langsung maupun dengan alat. Keterbatasan pengenalan manusia pada masa itu, hasrat ingin tahunya sudah terpenuhi. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.